Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai ASUS atau ACE Hardware. Ya, jarang ya yang akan memberikan rekomendasi sell, tapi saya akan ajak teman-teman untuk melihat mengapa saya memberikan rekomendasi sell. Judulnya adalah ACE sudah terlalu tinggi untuk fundamentalnya. Ya, jadi ini ACE sudah terlalu tinggi harganya untuk fundamentalnya. Eh, Kenapa kami meyakini seperti itu? Nah, disclaimer informasi oleh Ide Investasi adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham ASUS dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Pendekatan metodologi investment idea untuk ACE, ya, kita akan memakai pendekatan company performance secara sekilas dan sepintas, dan kita akan memakai pendekatan technical analysis atau Elliott Wave. Oke, jadi eh, yuk, mari kita langsung masuk ke chartnya. Berikut adalah chartnya dari ASUS. Ya, kalau teman-teman lihat, ya, ini proyeksi saya untuk ASUS. Ya, proyeksinya saya untuk ASUS, dia sudah terkena Fibonacci-nya di level 775 dan ya, ini titik kritisnya nih teman-teman ya, di 775 dan 7110. ASUS sempat membuat heboh pada saat dia tiba-tiba pas naik, ya udah naik enak kencang, tiba-tiba dia langsung turun. Nah, di sini yang teman-teman harus cermati. Lihat volumenya pada saat dia turun ya teman-teman. Nah, saya waktu itu sempat memberikan komentar ke grup teman-teman saya bahwa saya meyakini bahwa ASUS tidak akan melewati lebih dari 800. Memang ini ada swing sedikit, tetapi saya meyakini bahwa ASUS tidak akan melewati 800. Kemudian mari kita cek dari MACD-nya. Nah, nanti saya share ke teman-teman bahwa saya pernah ngebuat video mengenai konsep membaca MACD, konsep divergent dan convergent. Ya, ini teman-teman. Ini adalah pergerakan MACD divergent nih, teman-teman. Divergent itu pengertiannya gini. Kalau kita gabung ya, kita gabung nih si ASUS ya. Nah, ini kita hide dulu ya. Pengertiannya divergent itu seperti ini, teman-teman. Nih. Candle terus naik, tapi MACD-nya sudah membuat low baru nih, teman-teman. Apa ya? Mungkin bahasanya orang-orang teknikal higher low. Maaf, saya juga kurang paham. Cuman yang saya paham bahwa ini adalah dia sudah membuat konsep divergent. Dia tidak bullish lagi. Itu yang menandakan bahwa sewaktu-waktu ASUS ini bisa jebol ke bawah, teman-teman. Hati-hati ya. ASUS sewaktu-waktu bisa jebol ke bawah. Nah, untuk memastikan akan jebol ke bawah apa enggak, mari kita cek fundamentalnya. Karena saya meyakini bahwa technical analysis itu akan mendahului fundamentalnya. Jadi akan mengkonfirmasi fundamentalnya. Itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Ya, oke. Sekarang mari kita cek fundamentalnya ASUS. Ya, teman-teman, ini fundamentalnya ASUS. Ya, kalau sepintas teman-teman akan melihat, wah, ini pairnya masih rendah nih dibandingkan dengan price earning ratio sebelumnya nih. Ingat teman-teman, ini adalah price earning ratio per 3 bulan ya teman-teman ya. Yang kita ingin bahas sekarang ini adalah forward looking. Berarti kita ingin membahas berapa sih kemungkinan eh,
apa namanya pada saat Asus mengeluarkan laporan keuangan di kuartal kedua atau di first half. Nah, kalau teman-teman lihat net profitnya itu growth-nya cuma kecil ya teman-teman ya untuk kuartal pertama. Tentu diharapkan growth-nya akan sedikit lebih besar di kuartal kedua karena adanya Lebaran ya atau Idul Fitri. Nah, growth-nya kecil dan revenue-nya juga lumayan kecil pertumbuhannya. Ya hanya sekitar 7% ini ya teman-teman. Nah, mari kita melihat Asus selama untuk 6 bulan proyeksinya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa Asus saat ini ya pada price earning ratio saat ini ya dia itu sudah lebih mahal dibanding price earning ratio uh, 6 months bulan-bulan 6 months seperti biasanya. Dan saya yakin ya unlikely bahwa Asus akan membukukan net profit di atas 10%. Or atau saya yakin Asus tidak akan membukukan net profit di atas, saya bisa bilang di atas 15% lah. Jadi range-nya saya ya, pertama saya tidak yakin Asus akan membuat net profit 10% ya di atas 10% selama year on year, or atau tidak akan membukukan net profit sebesar 15% secara year on year. Jadi oleh karena itu ya saya akan melihat pertumbuhan EPS-nya ini hanya akan minim sehingga ya mungkin ini nanti dia slightly akan sedikit turun price earning ratio-nya. Saya estimasi mungkin EPS-nya ini bisa ke nilai 12 atau ke nilai 13 sehingga price earning ratio-nya akan sedikit turun nih teman-teman. Ya, bila kita estimasi price earning ratio-nya ke 12, EPS-nya ke 12 atau ke 13, ya teman-teman, misalnya EPS-nya ada di 13 saja, kita taruh EPS-nya. Ini ya EPS-nya teman-teman ya. EPS-nya ada di 13, ya, maka dengan harga sekarang 735 dibagi 13, ya, maka price earning ratio-nya akan berada di 56,5, teman-teman. Nah, 56,5 itu tentu lebih mahal dong dari posisi ini. Meskipun dia lebih murah dari posisi di tahun 2021 dan tahun 2020. Gitu. Ya. Jadi eh, berdasarkan pendekatan fundamental pun ya di mana saya tidak meyakini bahwa akan terjadi double digit growth bagi Asus atau kalau terjadi double digit tidak akan melebihi 15%, maka untuk di kuartal kedua ini atau di first half ini saya akan merekomendasikan sell buat Asus. Nah, kalau saya merekomendasikan sell, yang paling penting itu adalah targetnya itu ke berapa. Ya, itu adilnya memang seperti itu, teman-teman. Oke, jadi sekarang saya coba buat estimasi targetnya Asus. Saya melihat Asus ini udah wave 3. Oh, sorry. Eh, Asus. Ini bisa ada 2 skenario ya Asus ya. Ini saya matiin dulu deh ya. Pivot point-nya biar nggak memusingkan. Ini wave 3-nya nih teman-teman nih. Temporary ya saat ini ya. Yang saya lihat. Ini agak menyeramkan Asus. Ini wave 3. Yang menyeramkan ini adalah wave 5-nya nih teman-teman. Ya, saya mengharapkan ini bukan wave 5 ya teman-teman. Nanti bisa naik lagi. Tapi saya rasa ini wave 5-nya. Kemudian wave 4-nya tuh yang ini. Iya ya. Si Asus ini benar-benar pendek sekali dia ngebuat ini ya. Apa namanya? Wave-nya.
Nih kalau menurut saya ya, nih dia teman-teman. 345, em, iya, ini pendek banget nih. Ya, ya lumayan mengagetkan sih bagi saya. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan estimasi. So, iya, saya melihatnya ini adalah sudah ya, saya melihatnya udah it's ini Aces. Saya melihatnya seperti ini, ya. Menarik, ini pendek sekali loh wave 4-nya. Bisa saja saya salah sih, tetapi untuk sementara saya melihat ini adalah wave 3 puncaknya, ya teman-teman. Puncaknya wave 3, ini adalah wave 4-nya, dan ini adalah puncaknya wave 5. Ya, betul, teman-teman. Saya berharap saya salah sih. Cuman patternnya terlihat jelas seperti itu. Nah, bila nanti Aces memulai penurunannya, nih, maka Aces akan memulai penurunannya seperti ini nih, teman-teman. Nah, teman-teman harus ikutin. Saya berharap saya salah sih ya, teman-teman. Tapi kalau nanti Aces memulai penurunannya, oh ini udah kelihatan nih penurunannya Aces. Karena ya teman-teman, karena sudah sampai wave 5, jadi teman-teman harus hati-hati nih sama Aces nih. Nih, wow, Aces. Nah, ini sepertinya first try-nya Aces akan ke sini. Kalau saya lihat ya dari sini. Ini first try penurunannya Asus akan ke sini nih teman-teman. Nah, ke sini, terus dia akan coba naik, ya, ya. Dia akan coba naik ke level ini, ya bisa sih. Dia akan coba naik ke level ini, kemudian dia akan meneruskan penurunannya. Mungkin kali ini nggak akan turun terlalu dalam, karena sudah mulai ada growth ya di tahun ini. Eh, dari situ bisa ke sini sih, bisa langsung. Ya, jadi targetnya yang pertama adalah di 1675 ya, targetnya penurunannya yang pertama di 1675, kemudian dia akan rebound ke 710, kemudian Aces akan memulai penurunannya dengan maksimum retrace-nya ke 570. Gitu, teman-teman. Jadi ini pandangan saya, eh ya, berhati-hatilah untuk memegang Aces atau untuk trading Aces. Karena saya melihat harganya sudah terlalu tinggi untuk fundamentalnya. Oke, eh, oke, teman-teman. Em, ya, sekarang
Teman-teman sudah melihat estimasi saya dan mengapa penjelasan saya bahwa ASUS sulit untuk bergerak naik lebih tinggi ke 800 apabila laporan keuangannya tidak melebihi 15% atau tidak double digit. Oke, seperti biasa akan ada disclaimer informasi dari saya adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham ASUS dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Kami menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Oke, selamat. Semoga teman-teman bisa cuan atau segera take profit di ASUS. Dan sampai jumpa di video-video ide investasi berikutnya. Salam investasi.